Jadi kamu masuk ke salah satu bank biasa aja. Kamu lakukan BI Fast. Masukkan nomor yang dikeluarkan, yang dipublish oleh ransomware itu. Plek, kan ada nomor rekening, ada namanya. Coba mau transfer, keluar namanya. Dari 10 nomor yang kita masukkan, 10-10-nya namanya sama. Banknya bank itu. Ya mau nyangkal apa lagi? Iya. Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir. Halo IT People, kembali lagi di episode terbaru dari Podnet. Nah, seperti biasa, kalau Podnet pasti selalu ada tamu spesial yang bakalan aku ajak ngobrol-ngobrol selama satu episode ini. Nah, penasaran kan siapa sih sosok yang bakal kita ajak ngobrol? Tapi kalau misalkan IT People sering nontonin Reels-nya atau TikTok-nya Coursenet, pasti sering banget nih. Misalkan ada kasus seperti Bjorka, kebocoran data, biasanya bakalan ada opini ahli yang diselipin di konten tersebut. Nah, beliau ini nih adalah yang suka memberi opini tersebut atas dasar analisanya. Nah, kalau misalkan IT People juga sering nonton televisi, misalkan ada isu serupa, beliau juga sering banget warawiri di televisi, di acara berita biasanya ya, buat memberikan opini terkait masalah tersebut. Biasanya cyber security sih ya. Nah, siapa sih sosoknya? Yuk langsung aja kita kenal langsung sama beliau. Halo Pak. Halo, selamat siang. Apa kabarnya Pak? Baik. Oke Pak, boleh kenalan dulu nggak nih ke IT People di luar sana? Namanya siapa sih Pak? Dan saat ini kesibukannya ngapain? Selamat siang IT People, saya Alphonse Tandujaya dari PT Vaksinkom. Nah, aktivitas saya ya menggawangi PT Vaksinkom dan memonitor ancaman-ancaman security khususnya untuk orang-orang Indonesia, di mana sekarang akhir-akhir ini memang seiring dengan perkembangan digital yang sedemikian masif, maka ancaman security-nya ya makin tinggi. Tetapi jujur saja ini saya gawanginya dari sisi sebagai praktisi, jadi bukan sebagai orang yang dengan latar belakang pengetahuan yang dalam dan jelimet. Oke, berarti Pak Alphonse setiap harinya tuh juga memantau berita ya Pak ya? Barangkali ada sesuatu yang baru terkait isu tersebut gitu, atau gimana Pak? Yang kasihan sebenarnya istri. Kenapa tuh? Jadi kalau tiap kita makan kan harus bareng, makan malam, makan siang. Nah, tetapi ini kelihatan jadi penyakit ya. Tetapi di kita sih penyakitnya, kalau saya sih terpaksa baca ada update atau apa. Tetapi ya istri saya sering protes sih, jadi sering digratisin. Sering diprotes gara-gara sering update juga ngeliat ada sesuatu yang baru gitu. Atau ada telepon, atau ini, atau nggak bisa diganggu. Oke, menarik nih. Nah, tadi Pak Alphonse sudah nyebut hanya sebagai pengamat ya Pak ya. Nah, penasaran, sudah sering warawiri dan memberi kayak opini, apalagi di Vaksinkom Pak. Aku sering baca tulisannya Pak Alphonse nih. Menarik banget. Nah, omong-omong, Pak Alphonse ini punya background akademik di bidang IT atau nggak sih Pak? Saya lulusan ekonomi dari Trisakti. Oke. Lalu saya ambil MBA, 2 MBA. Yang satu MBA nggak resmi. MBA nggak resmi itu di Mangga 2. Itu berarti apa ya? Buka toko. MBA nggak resmi buka toko, jadi pengalaman gitu ya? Buka toko. Abis itu saya ambil di UI, tetap di bisnis juga. Tapi jujur saja kalau hari ini kamu tanya saya evaluasi di mana dapat pengalaman paling berharga, MBA paling berharga itu di Mangga 2. MBA di Mangga 2 yang paling berharga gitu ya? Iya. Tapi kok bisa sih Pak dari ekonomi, MBA resmi dan juga MBA Mangga 2, tapi bisa seneng banget jadi cyber security enthusiast gitu loh? Kok bisa nyemplung ke sana tuh gimana Pak ceritanya? Jujur saja itu ibaratnya kalau saya ditanya bagaimana ngajarin orang berenang yang paling cepat, ya kan? Orang kalau mau ngajarin berenang paling cepat dengan pelatih renang pasti dari pinggir dulu, dia kecipuk-kecipuk, terus belajar ngambang, terus baru-baru mulai berenang. Nah, tapi itu kurang cepat. Metode saya adalah kamu harus percaya sama saya bisa ajarin kamu berenang dalam waktu kurang dari seminggu. Tapi kamu harus percaya sama saya. Oke, saya nggak mungkin bikin kamu mati. Oke ya, udah percaya, saya jorokin kamu ke kolam renang. Langsung nyemplung? Jorokin kamu. Oh, jorokin? Pasti kamu gelegepan, pasti kamu akan tenggelam. Tapi kamu nggak bakal mati, saya akan tolong. Oke. Udah, habis saya tolong, saya jorokin lagi.
Saya yakin dalam kurang dari 10 kali saya jorokin, kamu selain ngamuk sama saya, mendem ya, kamu jadi bisa ngambang. Oke. Ngambang. Jadi itulah yang terjadi. Ngambang, bentar Pak. Ngambang karena bisa berenang atau ngambang udah nggak napas nih Pak? pas nggak bisa napas kita udah angkat. Oh, udah diangkat. Jadi selalu. Jadi kondisi kita belajar itu waktu itu karena air selalu seleher. Oke. Jadi waktu itu 98 itu saya kerja di bank. Saya background saya di finansial 91 sampai 98. Saya 9198 di perbankan. Nah, ini kan dari bisnis komputer nih Pak ya. Nah, nyemplung ke bidang cyber security itu ceritanya gimana nih Pak? Saya ada pengalaman juga pertama waktu ngurusin virus, ya kan. Waktu itu virus yang virus pertama. Oh, virus pertama. KAK-WOM, KAK. Oke. Itu WOM pertama. Itu peralihan dari Windows 3.11 ke Windows 95. Dimana kalau Windows 11 itu sistem.ini, kamu tinggal rubah kayak rubah batch-nya auto exec.bat aja. Ini on, ini off gitu. Dia rubah ke regedit. Itu kan kita nggak tahu. Jadi waktu itu ada satu tour namanya Taratur, sekarang masih ada di server Pranoto. Kita kan sebarin brosur, wow kita paling jago, bisa barin virus gitu ya. Panggil, ya aku ada virus nih bandel, bisa basmi nggak? Bisa. Datang berapa lama kamu bisa beresin virusnya? Ya paling 2 jam lah, gitu ya. Ya kalian tinggal pasang antivirus, aku waktu itu pakai Inoculate IT. Ya. Klik scan, oh biasa scan, selesai. Udah keluar nota mau tagih kan. Bu, baru mau ngomong gitu, ntar katanya. Kenapa? Ini virusnya udah hilang. Coba restart katanya. Restart, balik lagi. Pas restart, dia balik lagi. Hah? Masa? Kita scan lagi, ya kan? Dapat, matiin, restart, balik lagi. Wah, sampai keringetan. Sampai 5 jam. Janjinya 2 jam. Dari jam 9 sampai jam 5 sore nggak bisa. Bolak-balik. Kenapa di restart balik lagi? Padahal gue udah bersihin. Terus, tapi nama orang marketing kan pinter ngibul tanda kutip ya. Bu, ini virus bahaya banget nih Bu. Ini kita akan kirim ke kantor pusat nih. Ya kan, kita mau lihat bagaimana ininya. Udah, oke, besok saya balik lagi Bu. Ya oke. Pas pulang di tengah jalan, jujur aja, nangis. Nangis. Karena balik lagi atau gimana? Bukan, karena gua nyari duit 100.000 aja nih dari pagi sampai sore, nggak dapetnya malu gitu loh, ya kan? Tapi itu titik balik. Jadi sampai di toko ya kan, cari ini kenapa, ini kak.wom namanya apa ini? Pas baca regedit, kamu tinggal masuk ke regedit, cari yang on off-nya kamu matiin, dia nggak bisa aktifin lagi. Ya, cobain, oh ya bener, udah besok datang udah selesai. Nah dari pengalamannya kita tahu bahwa semua pindah ke registry dan kita mulai tahu bahwa kuncinya di situ dan memang pengalaman lah. Kalau kamu tiap hari berkutat selama berjam-jam dengan satu hal, rasanya orang jenius pun nggak bakal menang. Oke. Jadi itu. Jadi ini MBA yang non resminya malah jadi sesuatu yang dibawa sampai sekarang ya Pak ya? Iya. Menarik banget. Nah ini tadi ceritanya awal mula kenapa Pak Alphonse ini terjun sampai ke cyber security itu dimulai dari bisnis komputernya nih. Oke, menarik nih. Pak Alphonse, nah Pak Alphonse juga bagian dari Vaksin.com ya? Vaksin.com. Nah aku juga sering banget baca artikelnya itu yang nulis Pak Alphonse sendiri kah? Iya. Berarti Pak Alphonse penulisan sendiri berarti? Iya betul. Jadi ya kalau lagi mood ya nulis, kalau nggak mood dipaksain percuma juga, 3 hari baru jadi. Oke, menarik. Nah Pak nih, gagalnya pihak bank mempertahankan data-data nasabahnya itu salah satunya ditengahari karena negosiatornya itu gagal membujuk geng ransomware ini. Bahkan aku juga baca nih di Vaksin.com, salah satu opini Pak Alphonse itu, menurut Pak Alphonse apakah semua geng ransomware ini itu negotiable gitu atau gimana Pak? Ransomware itu perkembangannya, kalau kamu tahu ada SaaS, Software as a Services, lalu Infrastructure as a Services. Iya. Lalu sekarang ada namanya Ransomware as a Services, RAS. Itu bukan cuma istilah, itu benar-benar terjadi. Oke. Jadi di dunia ransomware itu ada orang yang jago programming bikin ransomware, ada orang yang kurang jago cuman bisa operasional. Nah, yang jago ransomware itu dia bikin coding, dia bikin sistem back-end-nya, udah ada servernya yang otomatis membuat key dan melakukan enkripsi, lalu ada billing sistemnya,
ada sistem user kamu menjadi affiliatornya semua udah ada, ya kan? Kamu tinggal login, kamu udah dapat konsolnya, kemudian kamu tinggal bikin ransomware, ransomware A, ransomware B. Kamu mau ngapain ransomware? Mau bentuknya seperti apa? Apakah dari JPEG atau video atau apa, ya kan? Lalu waktu sebar mau encrypt berapa lama, mau kasih nama apa, itu semua udah ready. Itu ransomware services. Tujuannya cuma satu, cari uang. Oh, berarti ini semacam kayak kartel dong ya Pak jatuhnya? Ya betul, exactly. Yang berbahaya bukan ransomware, yang berbahaya namanya extortionware. Apa itu Pak? Extortionware itu adalah kalau ransomware, waktu pertama kali saya masuk ke komputer kamu, saya bikin private key, public key, lalu saya encrypt data kamu dengan public key itu, private key-nya cuma saya punya. Kamu nggak bisa buka data kamu, ya kan? Lalu saya minta bayar, kamu bayar. Kalau nggak bayar, data kamu hilang. Ya. Itu kan 5 tahun yang lalu. Lalu kita kasih tahu ke semua korban, ke semua customer kita juga, itu bahwa oke, harus backup. Dan backupnya taruh di tempat terpisah. Ya kamu backup terus taruh tempat yang sama, di encrypt juga, bodoh gitu kan. Nah, lalu orang backup. Lalu waktu orang encrypt datang, lalu diminta ini bayar. Gue punya backupnya, buat apa gue bayar lu? Ya kan? Yang paling dicari ini. Nah, udah mereka kan nggak ini. Nah, mereka berkembang jadi extortionware. Sebelum di encrypt dia masuk, dia download dulu semua datanya. Di download, dia simpen. Lalu setelah dia udah cukup download, lalu dia encrypt, dia ngancem kamu, ya kan? Aku udah encrypt, mau bayar gak? Aku bilang, enggak, aku ada backupnya. Sekarang aku ada senjata kedua. Oke, lu nggak mau bayar, data lu di tangan gua sebarin atau lu bayar? Ancamannya berarti. Betul. Ya? Oke. Nah Pak, yang disebarkan itu valid gak sih data-datanya Pak? Atau emang cuma gertakan aja sebenarnya? Karena dari pihak bank tersebut juga kayak menyangkal bahwa enggak, datanya aman kok, gitu. Sangat valid. Sangat valid. Datanya sangat valid. Apa Pak Alfon sendiri pernah uji salah satunya datanya? Kan ada sampel kan dari pihak ransomware itu. Sangat gampang cara ngujinya. Jadi kamu masuk ke salah satu bank biasa aja. Kamu lakukan BI Fast. Masukkan nomor yang dikeluarkan, yang dipublish oleh ransomware itu. Plek, kan ada nomor rekening, ada namanya. Coba mau transfer, keluar namanya. Dari 10 nomor yang kita masukkan, 10-10-nya namanya sama. Banknya bank itu. Ya mau nyangkal apa lagi? Iya. Nah Pak, yang lagi nggak kalah rame juga, ini malah masih hangat. Saya juga sendiri dapat ibaratnya hampir jadi korban salah satu dari kejahatan cybersecurity yang kayak gini ya. Yaitu ada penipuan freelance. Ini salah satu kejahatan cyber berarti ya Pak ya, salah satu kejahatan cyber. Nah ini menurut Pak Alfon sih gimana nih Pak, yang freelance gitu nawarin cuma modal nge-like, subscribe dan semacamnya gitu Pak? Aku dapat juga? Dapat uangnya? Dikasih. Jadi ini cuma beli somai sih. Jadi kamu like and subscribe ke ini. Lalu mereka pertama ngundangnya lewat WA, lalu habis itu dimasukin ke grup Telegram. Di 5 kali like, waktu itu aku berapa 15.000 ya. 3 kali like, oke, dapat duit. Hore. Gitu. Beneran nih gitu ya? Beneran dapat duit. Ditransfer ya kan. Nah habis itu udah mungkin jalan 10 kali lah, dia keluarin paket. Dia tujuannya ingin membuat kita menghargai bahwa klik kita tuh duit. Oke. Dia ingin kita percaya. Satu klik 15.000. Waktu itu sebelumnya ada yang 40.000, ada yang 20.000. Saya dapatnya jatahnya nggak ada klik ya, 15.000 gitu kan. Nah lalu sesudah itu dia keluar paket. Kalau kamu masukin 100.000 dapat 130.000, 1 juta dapat 1,3 juta dalam sehari, 10 juta dapat 13 juta. Jadi dalam sehari kamu dapat 30%. Siapa yang nggak mau? Ya kan? Cepet lagi ya Pak ya? Cepet lagi, cuma ngeklik. Dia nggak bikin kamu sempat mikir. Jadi waktu tiap kali ngeklik, dalam waktu 10 menit ngeklik lagi, 10 menit ngeklik lagi, jadi nggak sempat mikir, pinter sekali. Iya. Dan dia mau kita percaya. Dan kalau lihat kamu udah daftar 1 juta yang ini, kamu akan dimasukkan ke grup khusus. Nah hati-hati. Pas kamu masuk ke grup khusus itu, saatnya kamu digarap. Kamu akan dimasukkan ke grup khusus itu karena bilang kamu berprestasi katanya, ya kan? Sini kamu grup khusus ini yang berprestasi itu bangga, wah gila, VIP jadi karyawan gitu ya, berprestasi gitu ya. Padahal yang lainnya tuh orang dia semua. Jahat sekali pengaruhnya, bisa sampai membuat mereka hidupnya hancur. Oke, nah ini buat IT people juga perlu waspada ya, jangan sampai kepancing sama
sesuatu yang sifatnya seperti too good to be true gitu lah ya, dengan misalkan kerjaan simple dan semacamnya gitu. Nah Pak, ini pertanyaan terakhir. Aku pengen, karena tadi banyak banget insight tentang cyber security dan awareness juga. Aku pengen kayak Pak Alphonse ini ngasih tips saran kepada masyarakat Indonesia biar makin aware sama cyber security itu kayak gimana? Silakan. Oke. Untuk masyarakat Indonesia, hari ini aset kita yang paling berharga itu adalah data. Dan ini bukan isapan jempol. Jadi data ini merupakan aset yang paling berharga karena di tangan orang yang mengerti, data ini menjadi emas. Di tangan orang yang tidak mengerti, data ini menjadi beban. Jadi seperti kamu dikasih data 130 juta user LinkedIn yang bocor, di tangan kamu jadi beban. Atau kamu dapat data 100 juta lebih data kependudukan Indonesia, paling menemuin hadis kamu, ya kan? Kamu bisa ngintip siapa nama orang tua apa. Tapi di tangan penipu, itu dia bikin rekening bodong, dia nipu, dia dapat duit banyak. Nah, karena itu kamu harus proteksi data kamu dengan baik. Nah, data yang paling berharga bagi setiap orang itu adalah kredensial. Jadi kredensial itu harus dilindungi. Nah, caranya simple, saya kasih tipsnya call, paman, one time. Nah, ini adalah 3 tindakan. Call itu adalah Truecaller. Kamu pakai aplikasi Truecaller atau GetContact, install di Android atau iPhone kamu. Nah, ini bisa menolong kamu dari telemarketer. Jadi, tanpa kamu mengetahui kontak dari orangnya, itu waktu dia telepon kamu akan muncul ini telemarketer atau ini lintah darat, ini debt collector atau apa gitu. Dan kita bisa set otomatis reject. Itu pertama, Truecaller, untuk menghindari telemarketer dan gangguan pinjol karena data kita sudah bocor. Yang kedua adalah paman. Paman itu apa? Paman singkatan dari password manager. Nah, jadi saya sarankan Anda pakai password manager. Mengapa? Karena akun kita, aset kita yang paling penting itu adalah akun, kredensial. Orang tahu username kita umumnya adalah email kita. Nah, lalu untuk tiap akun yang berbeda, kita kan praktek yang baik adalah passwordnya berbeda dan panjang dan unik gitu kan. Tetapi gimana kita bisa punya 10 account terus masih berbeda-beda dan unik dan ada pagar bintang huruf besar huruf kecil, yang ada kita malah lupa. Yang ada malah kita kekunci sendiri. Nah, pakai password manager, mau berapa panjang pun passwordnya dia layanin, dia bikinin, kamu cuman perlu nginget 1 password untuk buka password manager itu. Dan bagusnya lagi, password manager itu sistemnya cloud. Jadi kamu dari Android, dari iPhone, dari Mac atau komputer kamu akses database yang sama, merubah di Android otomatis di komputer berubah. Jadi enak sekali. Aman atau enggak? Aman. Kenapa aman? Karena itu dienkripsi. Maka yang ketiga itu adalah one time password. One time password itu Anda harus aktifkan. One time password itu apa? One time password itu seperti tokennya internet banking. Jadi kamu misalnya orang username dan password, ya kan? Orang berhasil curi internet banking kamu, orang paling bisa lihat saldonya aja. Antara orang ngiler lihat saldo kamu besar atau orang kesian, aduh duitnya dikit banget gitu kan. Nah, tetapi mereka nggak bisa ngambil uangnya. Kenapa? Karena pas kamu mau transfer, dia akan minta mana one time passwordnya, OTP-nya, apply 1, apply 2-nya gitu. Nah, itu perlindungan yang sangat bagus itu bisa kita terapkan di perlindungan email kita, Gmail, Facebook, Instagram, Twitter, dan semuanya. Nah, jadi andaikan username dan password kamu jebol, orang tetap nggak bisa ngambil. Kenapa? Karena tiap kali mau diakses dari perangkat baru, itu kan diminta mana one time passwordnya. Dan one time password cuma ada perangkat kita. Jadi itu sarannya. Jadi call, paman, one time. One time password. Oke, thank you banget nih. Wah, ini IT People boleh dicatat, boleh diterapkan juga karena ini penting banget. Pak Alphonse, thank you banget sudah sharing-sharing ilmunya dari awal sampai akhir dan juga banyak banget terutama tadi nih insight-insight terkait dengan kasus-kasus cyber security yang ada di Indonesia. Thank you banget Pak Alphonse. Oke. Nah, buat IT People, thank you banget udah pantengin episode Podnet kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi channel ini supaya kamu nggak ketinggalan informasi terupdate seputar dunia IT. Aku Mina Sahal, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao! Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir.